Iya. Oke, iklan dulu kali bro ya di sini. Boleh. Jadi buat teman-teman cuan troopers, aku mau ingetin lagi kalau ada yang mau nanya-nanya, udah mulai ada banyak nih yang nanya-nanya ya tentang saham. Nanti kan kita tanyakan Henry ya malam hari ini pertanyaan-pertanyaan kalian akan dijawabin. Tapi tetap kalau misalnya ada yang mau ditanyakan langsung aja tulis di comment section atau enggak di Q&A, di question box-nya ya teman-teman ya. Dan di Hmm. sini kalau kalian belum ada punya RDN, akun RDN bisa buka di foundersukasecuritas.com. Aplikasinya kalian kalau mau download bisa dicek Spot by Sukor Sekuritas ya teman-teman ya. Oke. Ya kita lanjut lagi nih bro ya. Jadi wah ini banyak banget nih. Oke, jadi gini deh. Tadi lu mention banyak mengenai sektor banking gitu Hmm. ya. Nah ini jadi cukup menarik juga. Ada beberapa pertanyaan teman-teman nih di sini itu nanyain tentang banking. Kita sambil lompat-lompat aja kali ya, mau Boleh, nanya-nanya boleh. mengenai beberapa saham banking yang udah di mention nih sama teman-teman Tropers. Boleh. Ada yang nanya tentang BBTN, bro. Oke. Nah, ini tanggapan lo gimana nih BBTN. kalau BBTN? View-nya bebas kalau misalnya secara teknikal atau apapun yang lo tahu boleh di-share sama teman-teman Oke, Tropers. BBTN. BBTN ini kan menurut gua, kalau gua pribadi ini kan saham yang under value ya, Bro ya. Benar ya? Saham yang under Ya. value tapi dia tidak pernah untuk sampai saat ini ke value-nya itu. Jadi kayak di PHP gitu loh, kayak cinta udah digantung dan dia nggak pernah ke harga Waduh, itu, aduh, ya aduh, kan? aduh, aduh, aduh. Nah, Dan yang kedua, saham BBTN ini baik lagi ya bro. Maksudnya style orang beda-beda. Ini kalau ada orang yang ngincer margin of safety segala macam, ya udah BBTN is a good choice. Cuman gue kasih hmm, tahu masih banyak bank BUMN itu yang memberikan yang return lebih bagus kayak BRI, BMRI, sama BNI gitu loh. Kalau gue hmm, hmm, pribadi dari saham ini gue nggak menyentuh karena ini yang pertama kalau gue trading karena gini, investor itu kan dia beli di harga murah ya kan. Sedangkan kalau gue pribadi, gue itu campuran investing sama trader, di mana gue mencari harga yang murah dan membeli di momentum yang tepat gitu loh. Jadi lebih cuannya hmm, lebih maksimal. Nah makanya dari sini tuh untuk BBTN gue pribadi menghindari karena ya balik yang pertama. Kalau teman-teman lihat mungkin hmm. belajar technical ya segala macam ya, mungkin teman-teman bisa dilihat ini kan masih istilahnya uh, ada namanya bearish flag. Jadi bearish flag ini adalah kelanjutan tren untuk turun teman-teman. Jadi gue pribadi saham ini gue bakal skip. Karena ini in the end Hmm. besok kan ini kan kalau yang gue lihat ya dari view-nya ya. Kalau bisa short kita short enak nih. Ya kan kita lihat dari Hmm. view-nya aja DXY-nya itu naik di sini. Dolarnya naik kan, indeksnya naik. Karena gini, patokannya simpel banget kalau misalkan kita trading saham saham Indonesia itu patokannya di dolar. Kalau misalkan dolarnya menguat, rupiah pasti melemah. Which is saham-saham di Indo itu bakal turun. Kayak sekarang nih Hmm. kan ada news nih ya kan. Ini news di mana DXY-nya naik. Nah, saham-saham itu juga pasti nggak beberapa ya maksudnya sektor-sektor yang berhubungan dengan ini ya yang rupiah lah ya. Maksudnya kalau Hmm. kayak bursa kan kalau USD naik kan biasanya kual naik gitu loh. Jadi ada beberapa kapal apa perusahaan yang positif dan negatif gitu. Jadi kalau untuk BBTN ini gue pribadi gue out. Jangan ikut ini dulu deh. Kayak gitu Hmm. BBTN. Ini gue kasih langsung lah ya biar enak ya. Boleh, Gini, boleh, bro. daripada BBN, BBN lagi. Sorry, BBN semua ini subsidi. Aduh kebanyakan bercanda. Sorry, sorry, sorry. Oke. Okay. So gini. Jadi ada perbedaan sama-sama Bank BUMN tapi yang satu turun yang satu naik gitu loh. Nah, kan di Hmm. saham Indonesia kan kita cuma bisa beli kan, beli dan jual, tidak Hmm. bisa jual dan beli gitu loh. Ya kan? Nah. Kita buy. Nah, BRI ya ini gue kemarin udah untung 2% which is good the target. Nah, teman-teman, BBRI ini teman-teman kalau sabar ya, kita main sabar nih ya. Teman-teman itu bisa antri teman-teman BBRI. Ini saya kasih rekomendasi karena saya juga bakal antri di sekitar di area 5.525 sampai 5.600. Jadi BBRI ini besok harusnya koreksi. Ya Hmm. kalau dia nggak koreksi ya udah kita baik Hmm. hajar. Jadi gini, polanya gini kalau BBRI ini ketika dia break itu harus turun baru naik lagi. Target saya BRI ini nih ya ini buat mau yang nyimpan sampai Desember, ini BRI ini target saya 6.000.
Mau betting nggak nih? Oh, 6.000 nih. Ya, 8% Starbucks lumayan. Coffee. Ah, iya, Starbucks iya, Coffee iya. ya. 6.000. Iya. Targetnya 6.000 itu kurang lebih di kuartal, sebentar. Harusnya ya, ini perkiraan ya di Oktober. Di Oktober. Tapi gini, kan ada orang trading gini. Nah, ini yang membuat gue pro dan kontra ya. Jadi kalau misalkan lu buy and hold 8%, bener gak? Ya kan? Itu dulu Hmm, lu memakan ya. waktu 3 bulan, ya kan? Sedangkan kalau misalkan gue kayak kemarin gue beli buy dan gue sell ini 3%, sedangkan gue nunggu lagi buy and sell lagi 3%. Jadi in the end tuh sama 8%. Nah, sekarang kan orang tradingnya agak beda-beda nih. Ngerti gak? Tapi Ya, 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 ya. in the end goalnya sama gitu loh. Kalau misalkan lu taruh 100 juta sekarang, lu hold sampai itu 108 juta. Tapi kalau lu sekarang 100 juta, lu taruh sekarang kan cuan 2%, 102. Koreksi, beli lagi dari 102 itu 3%. Jadi kan udah compounding 2 kali daripada 100 ini sebenarnya. Kayak gitu. Hmm. Nah, makanya cara tadinya kita harus modify nih dengan market yang seperti ini ya. Jadi kita harus siklus marketnya kita harus ikuti nih. Gue bilangnya jangan terlalu berharap lah. Yang penting kita itu harus realistis. Hmm. Ibaratkan lu ngejar pacar, pacar lu nggak mau, ya udah bro, move on aja, cari yang baru gitu loh, ya kan? Susah, bro. Susah. Susah. Ya. Gitu. Nah ini BRI sih, jadi Ah. gue rekomend BRI. Sama yang kedua yang belum gerak itu ya, ini gue masih pegang. Jadi gue tunggu tuh gue masih pegang BBNI. BBNI ini gue masih pegang di area 9.300. Jadi kalau lu beli sekarang 9.000 itu udah naik 3% BBNI. 9.000 nih. Karena dia mantul support. Jadi kalau nanti gue bakal beli lagi karena dia udah mantul support di area 8.800. Tapi kalau BBNI ini ya kalau break kita harus siap-siap gitu. Hmm. Tapi kalau untuk jangka panjang BBNI ini target gue 11.000 bro. Oke, oke. My analis sampai Q4 itu 11.000 BBNI. Tinggal tunggu waktunya aja nih kayak setelah Q3 FYMC kelar, Sun in Libra, Sun in Capricorn ya. November lah, November. Kalau banking biasanya November udah mulai terbang-terbang tuh. Gitu. Jadi Hmm. BB ini masih good choice gitu. Jadi kalau daripada BBTN, better cari saham yang uptrend deh. Kalau banking ya, Hmm. gitu. Gitu Oke. sih. Banking ya, kita Oke. ngomong banking. Hmm. Mm-mm. Tadi kan lo berarti mention mostly Big Four nih. Kalau BBCA deh sekalian. Nah, menurut lo gimana nih? BBCA, nah BBCA ini kan Tadi saham ada yang Wagyu nanya ya bro. juga nih soal sekalian. Saham Wagyu nih, BBCA. BBCA Hmm. ini good banget sebenarnya. Cuman gue pribadi gue lebih nunggu di 8.000. Sabar nunggu. Oke. Gue sabar nunggu orangnya sekarang. Masih. Iya. Oke, siap. Karena sabar itu Hmm. adalah kunci, bro. Sabar, 8.000. Caption guys, caption. Iya, sabar Oke. itu adalah kunci di saham. Gitu. Ya, 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 ya. Hmm. Oke. Tapi buat Oke. nabung ini boleh banget ya. Maksudnya kalau BCA ini, Ya, ya. gue pribadi pun average down every month gitu loh. Kayak Hmm. walaupun itu satu lot, tapi kan berasa juga. Ya, 9.000 Iya, bukan iya, iya. sekarang. Oke. Nah, tadi kan ini kan ngebahas tadi sektor banking ya, Bro. Tadi kan lu juga mention sektor properti itu juga sebenarnya menarik gitu ya. Dan gue setuju banget gitu ya melihat dari data ekonomi dan juga sentimen yang ada di dalam dunia properti juga sekarang gitu kan angka-angkanya bagus ya melihat dari penjualan dan demand juga udah naik gitu kan. Apalagi kalau misalnya sentimen FOMC ini nanti ternyata ditahan atau bahkan dipangkas itu kan bakal bagus banget gitu kan. Hmm. Nah, kalau dari lo sendiri kira-kira emiten dari sektor properti apa nih yang menarik Nah, nih? Jagoan lu deh. se- Hmm. sebelum kita ke properti ini ada gue kasih jackpot untuk di Sukor ya. Ini gue belum Hmm. bahas di tempat lain sih. Satu Boleh, jackpot boleh. yang baru gue analisa di sektor finansial ini adalah Tugu. Gue baru baca Tugu. Tugu ini the best. Gue baru lihat dan ini calon beggar gue. Asik, langsung dicari nih, langsung diketik. Tugu ini bukan Teguh ya. Asik, bukan Mario Teguh, ini Tugu. Oke. Jadi, kalau kita... Oke, oke, lanjut, Nah, lanjut. Ya, nah, gimana, kalau gimana? Tugu ini kita tahu kuartal pertamanya very good dan yang kedua margin offsetting ini hampir 100%. Nah, gue masuk di sektor-sektor kayak gini. Jadi gue udah ada switching nih. Gue bilang makanya gue kenapa TKI trader capacity investor yang cuan tektok
jadi gue TikTok itu sekarang cuma di BRI doang sih, BRI, BNI cuma 2%. Dari Hmm. cuan-cuan itu gue akumulasi masuk ke saham-saham kayak gini. Nah, Tugu ini target gue 2000. Karena book value-nya kalau nggak salah 2400 deh. Atau 2600 gitu, gue lupa. Dan gue punya, maksudnya secara perhitungan gue itu mungkin bisa sampai 3000. Tunggu aja sampai ini di break nih. Kalau gue pribadi, average gue di 1385. Sekarang 1395 ya, biar tipis lah. Karena gue average up terus gitu loh. Dari hasil cuan trading, nah gue average up gitu. Ini targetnya ya, target untuk Tugu nih, ini boleh nih jackpot gue nih. Siapa tahu semester Timelinenya berapa lama bro nih buat 3.000 tadi lu bilang? 3000 semoga sih sebelum ini ya. Ini kan ya sebelum sebelum Desember berakhir kali ya. Tapi Hmm, mentok sini dulu lah 1230 lah. Jadi kan lumayan juga, oke. Bro. Ini next Nah, supportnya itu. di berapa nih bro angkanya nih buat teman-teman cuan troopers nih kira-kira kalau mereka mau pasang stop loss atau ada yang nggak sesuai dengan Oke. trading plan. Oke. Kalau Tugu ini balik ke kriteria masing-masing. Kalau Mhm. secara secara chart ya maksudnya ya. Kalau memang kuat ya di 1255. Oke. 1255. Itu last defense-nya sih kalau kalian trader masih karbitan ya kalau misalnya ini 1200 lah, 1195 itu udah support terakhir. Selebihnya balik ke conviction masing-masing Betul, betul. gitu, balik ke analis masing-masing apakah perusahaan ini layak diinvest atau enggak. Ini merupakan satu satu saham jackpot gua yang gua lagi cukup kumpulin. Oke, Ah, lanjut properti. Nah, properti ya. ya ini the best gua sih deal. Karena LKH Efek ini banyak diskon-diskon yang menarik teman-teman. Jadi kita memanfaatkan ketika LKH beli sahamnya naik, tapi pokoknya segini ya. Ini unik ya, setiap saham Lokeng Hong, ketika ada berita itu pasti selalu dibuang. Gak pernah dinaikin. Jadi kalau menurut gua dia bagus. Dia bagus. Harganya cukup oke. Secara nah secara secara teknikal juga bagus. Kenapa gue bilang Hmm. bagus? Karena dengan yang kecil ini dengan kalau scalper ya, maksudnya kalau cari-cari uang-uang receh gitu kan, itu bisa main di Hmm. area 246 sampai 256 TP, SL-nya di 240. Tapi untuk long term-nya itu masih very good. Ini juga saham properti yang gue pegang. Deal. Hmm. Pokoknya setiap ada LK efek, udah, pokoknya jangan beli dulu. Tunggu sehari 2 hari pasti dia turun. Kayak gini. Ini kan LKH efek nih, sebentar gue ganti daily, sorry. Karena gue bisa kalau entry itu pakainya di H1, H2 gitu. Jadi Hmm. buat tahu momentum. Nah, ini kan pas LKH efek nih. Oh, yang berita-berita target LKH di seminar 1000 Hmm. sekian segala macam. Tapi ada alangkah bagusnya kalau misalkan kita belinya di harga 200 ke bawah itu lebih bagus. Itu lebih premium. Gitu. Hmm. Nah, untuk kedua Oke. properti tempat gue tinggal, bro. BSD Hmm. tercinta. Asik. Aze. Namanya udah Bumi Serpong Damai, bro. Damai banget di sini. Belum ada penghuninya soalnya. Ya. Dan juga ke sini nggak ada penghuni deh. Ya. Nah, sebenarnya gini, kalau teman-teman baru trading atau baru investasi, kan syukurnya kan nanti sediain kayak terabar ya. Nanti saya juga kayak bakal bantu juga untuk terabar bareng. Saya bakal aja nih, gimana sih cara nentuin support resisten? Kayak kok gampang banget ya, tinggal atas bawah doang. Ini bahkan kita kayak duduk nih ya teman-teman ya. Support itu kayak lantai teman-teman. Resisten itu Hmm. kayak ceiling kita di atas genteng. Nah, ini ibaratnya udah BSD ini udah break kan. Ya karena kita tinggal tunggu retest saja. Kita kalau teman-teman mau trading atau mau santai dapat harga premium, tunggu aja di 1150. Tapi Hmm. ada metode yang bilang buy on breakout bisa beli sekarang. Karena book Ya. value-nya ini menurut gue masih cukup, margin of error-nya masih bagus. Gitu. Hmm. Ini salah satu perusahaan ya Sinarmas yang terkuat lah ya untuk properti. Karena gue lihat sendiri rumah harga 20M baru berapa hari sold out. Gila, itu orang usaha apa ya bisa beli rumah 20M ya. Langsung sold out gitu. Gitu. Ini BSDE nih. Jadi properti gue cuma pegang dua sih. Dia dan Hmm. BSDE. Gitu. Ya, ya. Oke. Apa lagi lo?
Udah nih. Jadi Oh, gitu lah. oke. Oke, oke. Mungkin itu dulu kali ya. Ini kita butuh lihat Valo lagi nih, bro, yang Oh, ini kan. Jadi oke. kita balik Set. dulu kali ya ke diskusi dikit gitu ya. Sama aku juga Oke. minta dari ininya Hmm. komen komen discussionnya. Oke, tadi lu ada thank you banget. First of all, thank you banget ya buat saham-saham rekomendasinya tadi ya. Buat teman-teman yang bisa diperhatikan, gue juga jadi bikin watchlist nih ya. Tadi mention tentang Tugu begitu ya. Nah, tapi tetap aku mau balikin lagi buat teman-teman semua ini Hmm. disclaimer ya. Jadi tetap harus melakukan analisa lagi masing-masing Hmm. dan itu semua tanggung jawab dari kalian begitu kan. Betul. Tapi ya di sini kita diskusi begitu kan sama seorang yang juga sudah berpengalaman juga begitu. Jadi bisa menjadi apa ya sesuatu yang kalian pegang lah maksudnya dalam berinvestasi atau enggak trading juga gitu. Hmm. Oke, tadi lu udah mention nih bro tentang support sama resistance gitu kan. Hmm. Lu bilang kayak lantai dan Hmm. ceiling lah ya, kayak atap Hmm. gitu kan. Nah ini mungkin buat teman-teman cuan troopers yang baru mulai trading sama baru berkecimpung di dunia investasi gitu lah ya. Em, Kira-kira menurut lo hal apa aja yang perlu diperhatikan buat teman-teman kita nih yang baru mulai trading? Oke. Kira-kira Ha. kesalahan-kesalahan apa nih yang mungkin lu sendiri pernah alamin dulu gitu kan? Hmm. Dan akhirnya lu udah belajar. Yang mungkin teman-teman ini akan melewati itu atau mungkin bisa istilahnya dibantu supaya istilahnya apa ya? Nggak eh, nggak sampai kejadian banget lah gitu lah ya bisa dibilang. Mungkin bisa Hmm. di-share bro nih buat teman-teman kita semua. Oke, ini kesalahan semua orang dan pasti terjadi. Gue kenapa bilang pasti Hmm. terjadi? Karena kita kasih tahu pun pasti mereka bakal lakuin kok. Jadi istilahnya sampai kejot dulu bener juga ya gitu ya. Gitu. Ini masih terjadi tapi mungkin kalau teman-teman yang mau belajar dari karena gini, sharing ini kan kita belajar dari pengalaman orang dan itu mahal banget nih kayak kita ngundang talk show orang segala macam. Kita tuh dengerin seminar itu kita dengan pengalaman mereka kan. Cuman Iya. buat apa kita udah dengerin tapi kita nggak lakuin. Tapi ini menurut gue bagus. Hal pengalaman gue waktu gue gagal itu adalah gue nggak realistis. Itu doang sih Ah, kuncinya.